Bismillah, Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ikhwani wa rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan bacaan kita dari buku Fiqih Dakwah Muhammad Nasir. Buku ini merupakan kumpulan dari ceramah-ceramah beliau dan makalah-makalah beliau saat beliau memberikan daurah kepada para calon dai di pesantren Darul Falah Bogor pada saat itu, dan kemudian dikumpulkan oleh salah seorang murid beliau, yakni Said Umar Bayasud yang kemudian menjadi buku ini. Jadi buku ini adalah isinya sepenuhnya dari beliau, Bapak Muhammad Nasir, kemudian dikumpulkan oleh salah seorang muridnya, yakni S.U. Bayasud. Kita lanjutkan bacaan Fikih Dakwah pada halaman 99 dengan subjudul Pembinaan Umat dalam Kancah Kehidupan. Beliau menuliskan, tidak dapat dikatakan bahwa umat Muhammad menerima risalah itu hanya dengan duduk bersimpuh, menerima butir fatwa Zair Master Fed dekat lutut Rasulullah terus menerus. Tidak seperti itu. Tugas Rasul membawa risalah ke dalam realita kehidupan, ke tengah-tengah kancah hidup manusia dengan 1001 macam persoalannya. Risalah dibawakan justru untuk memecahkan persoalan-persoalan hidup yang real dalam berbagai aspeknya. Dalam rangka ini Rasulullah SAW dikonfrontasikan langsung dengan persoalan yang nyata itu sendiri, persoalan hidup seorang laki-laki dan wanita, persoalan hidup rumah tangga, persoalan hidup berjamaah dan bermasyarakat, persoalan hidup bernegara, persoalan hidup dunia yang luas terbentang ini berisikan manusia-manusia yang menganut bermacam-macam pendirian dan kepercayaan, persoalan-persoalan dalam perang, dalam damai, dalam suka dan duka. Dapatlah dikatakan bahwa semenjak beliau menerima wahyu ilahi yang pertama kali sampai berakhir hayat beliau, seluruh hidupnya sebagai pembawa risalah merupakan satu drama konfrontasi risalah dengan peri kehidupan manusia, drama pelaksanaan dan penjelmaan risalah dalam ruang dan waktu. Seluruh sunnah Rasul yang berupa perkataan atau berupa perbuatan tumbuh dari sehari ke sehari, dari saat ke saat, dalam konfrontasi dengan peristiwa demi peristiwa besar ataupun kecil. Dalam rangka ini pula pembawa risalah berjumpa dengan kawan dan berhadapan dengan lawan, kawan yang setia sehidup semati dari awal sampai akhir, dan lawan yang secara terang-terangan memusuhinya dari awal sampai akhir, dan lawan yang bermain pura-pura menjadi kawan sambil menunggu saat untuk menikam dari belakang. Berjumpa juga kawan yang selalu melihat arah angin, ingin berkawan dengan siapa yang lebih kuat sewaktu-waktu, dengan yang mana saja asal badan selamat, selera lepas. Berjumpa pula dengan golongan yang memang tidak sependirian, tetapi sudah mengadakan perjanjian untuk hidup berdampingan secara damai, tetapi tiba-tiba mengkhianati janji secara rendah dan penakut. Dan berjumpa dengan corak manusia yang dapat dimasukkan ke dalam masing-masing golongan itu dalam berbagai taraf dan derajatnya. Begitulah realita hidup. Jadi Rasulullah di masa hidupnya, sejak menerima wahyu sampai akhir hayatnya, sampai selesai wahyu Allah Subhanahu wa taala diturunkan, semuanya merupakan aplikasi kehidupan. Semuanya merupakan aplikasi kehidupan yang menjadi contoh bagi kita sebagai umatnya. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, ada lawan, ada kawan, ada yang pura-pura berkawan tetapi sesungguhnya lawan yang kemudian akan menikam dari belakang. Kita semuanya dalam hidup juga tidak lepas dari persoalan-persoalan seperti itu. Diperkenalkannya sifat dan kelikat masing-masing golongan itu kepada umatnya secara langsung sepanjang perjalanan risalahnya, ditunjukkannya dan dibimbingnya
bagaimana menghadapi dan melayani mereka itu semua dalam alam realita, secara praktis dan real pula, menurut masing-masing peristiwa dan situasi, masing-masing dengan cara yang sewajarnya dengan sifat masing-masing. Maka tidak sedikit risalah meninggalkan jejaknya dalam hal ini semua. Jejak yang setiap waktu bisa dijumpai dalam khazanah riwayat risalah dan patut dipedomani oleh tiap-tiap seorang yang hendak membawakan dakwah menyambung risalah. Jadi semuanya itu telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan kemudian bagaimana kita mengaplikasikannya dalam hidup secara pribadi maupun secara berjamaah, bermasyarakat, dan kemudian dalam konteks kita mendakwahkannya kepada umat. Mari kita ikuti satu babak saja dari perjalanan risalah yang sedang membina umat dalam kancah kehidupan yang sedang menggelaga itu. Dalam kancah kehidupan yang sedang menggelaga itu. Pada suatu pagi di musim dingin, penduduk Madinah bekerja keras membuat parit pertahanan, karena sudah terberita kabar bahwa musyrikin Quraisy bergabung dengan kabilah-kabilah lainnya, Banu Ghatfan, Banu Asad, Banu Sulaim, dan lain-lainnya akan datang menyerang kota Madinah. Rasulullah sendiri tidak ketinggalan, turut berkucur keringat bersama-sama dengan para muhajirin dan ansor, berlumuran lumpur, menggali parit, mengangkut tanah dan batu. Bagaimana Rasulullah sedang membuat pertahanan dari serangan-serangan kaum Quraisy, beliau turut membuat parit, berkeringat, mengangkat batu dan sebagainya. Maka terdengarlah suara beliau nyaring berirama, memancarkan kebulatan tekad muhajirin yang sedang berjuang. Kata beliau, Allahu laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa'anzilan sakinah alaina wa thabbitil aqdam illa qaina wal musyrikuna qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina. Ilahi, kalaulah tidak karena kerahimanmu, tidaklah kami mendapatkan petunjuk, tidaklah kami akan bersedekah, tidaklah kami akan bersolat, tidaklah kami akan melaksanakan solat. Dibangunkannya kesadaran bahwa mereka yang sedang menggali parit pertahanan itu bukanlah lagi orang sembarangan yang hidup dalam kejahilan zaman jahiliyah. Mereka adalah satu umat yang mempunyai pegangan hidup, pandai berhubungan langsung dengan ilahi, pandai hidup berjamaah atas dasar hidup memberi hidup. Maka sekarang justru dasar hidup mereka yang baru dicapai itulah yang sedang terancam. Disuruhkannya doa kepada Allah yang Maha Pengasih. Fa'anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqina. Maka wahai Tuhan kami, turunkanlah ketenangan jiwa atas kami, dan teguhkanlah pendirian kami bila kami berhadapan dengan musuh-musuh nanti. Fa'anzilna sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqina. Wal musyrikuna qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina. Sesungguhnya orang-orang musyrik sudah mendurhakai kami. Bila memang fitnah sengketa yang mereka inginkan berpantang, kami menyerah kalah. Hanya para muhajirin yang sedang membuat pertahanan di waktu itulah yang lebih dari siapapun juga dapat merasakan sepenuhnya apa yang terkandung dalam kata-kata itu. Wal musyrikuna qad baghaw alaina. Terkenang oleh mereka sanak saudara yang tertinggal di Makkah yang terpaksa terus hidup meringkuk di bawah tekanan musyrikin Quraisy. Tekanan kepada penderitaan yang telah menimpa Rasul sendiri. Diejek, dimaki-maki, dilempari batu sampai luka berdarah-darah. Teringat siksaan atas para mukminin yang pertama seperti dialami oleh Bilal. Dijemur di panas terik, dihimpit dadanya dengan batu panas lantaran tidak mau meninggalkan keimanannya kepada Allah yang satu, tidak mau kembali menyembah Lata dan Uzza. Teringat para syuhada-syuhada yang pertama seperti Yasir bin Makhzum dan istrinya yang disiksa sampai kedua-duanya tewas dalam siksaan. Teringat pula kepada mustad'afin, golongan lemah laki-laki dan wanita, dan orang-orang tua serta anak-anak yang lantaran tak tahan siksaan dan tekanan lahir batin telah terpaksa berhijrah ke negeri Habasyah. Teringat pula kepada apa yang mereka derita sendiri dengan Rasulullah di tengah-tengah mereka terpaksa
Samah berhijrah ke Madinah, sudah terusir dikejar-kejar, sekarang akan diserang pula, hanya lantaran hendak tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Betapa Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian pada waktu selanjutnya di Madinah pun masih akan diserang. Maka para sahabat kemudian teringat bagaimana perjalanan perjuangan mereka, penderitaan mereka, dan bahkan saudara-saudara mereka yang masih tertinggal di Mekah. Teringat bagaimana perjuangan sahabat-sahabat mereka yang disiksa saat mempertahankan keimanan ini. Gerangan seluruh semangat mereka tersentak bangun tatkala mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in aradu fitnatan abaina. Bila memang fitnah sengketa yang mereka inginkan, berpantang kami menyerah. Maka Rasulullah membangkitkan semangat para sahabat. Apabila memang mereka yang dia inginkan adalah perlawanan, maka kita juga akan mempertahankan. Abaina, abaina, demikianlah terdengar suara mereka bergemuruh, mengulang-ulangi kata yang terakhir. Pantang kami menyerah kalah, pantang kami menyerah kalah. Dan di waktu melihat Rasulullah lalu melewati mereka, dengan tenang membawa sepikul tanah di atas punggungnya, bangun berdiri salah seorang di antara mereka dan berseru, Nahnul ladzina ya ba'u Muhammad 'alal jihadi ma hayyina abadan. Kamilah yang telah berbai'ah dengan Muhammad akan berjihad, berjuang selama hayat di kandung badan. Disambut oleh Rasulullah SAW dengan doa beliau, Allahumma innal aisha li akhirah faghfir lil ansari wal muhajir. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya yang sebenar-benar hidup adalah hidup akhirat, maka ampunilah kaum Ansar dan mereka yang telah berhijrah. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya yang sebenar-benarnya hidup adalah hidup akhirat, maka ampunilah kaum Ansar dan mereka yang telah berhijrah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa hidup demi kehidupan setelah hidup di dunia, yakni kehidupan yang kekal abadi, yaitu akhirat. Sesungguhnya orang yang pandai adalah mereka yang memikirkan bagaimana kehidupan setelah kematian ini. Barakallahu fikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.